hutang ya atau piutang pada orang lain, apakah kita wajib membayar atau mengambil duit kita kepada orang yang mana dia pinjam dari kita? Kalau di sini disebutkan man kana lahu ala ahadin dainun, apabila seorang memiliki piutang. Piutang itu berarti duit dia tuh. Piutang dia. Berarti duit dia yang ada pada peminjam. Wa kana yaqdir 'alal husuli alaih. Dan dia bisa ya mengambilnya, mengambilnya dari orang tadi. Mata syaa. Kapanpun dia mau, maka wajaba alaihi ayya ayyadhummahu ya ayyadhummahu ini ayyadhummahu ila ma indahu minan nuqud atau min nuqud wa urud mata hala alaihi al-haul. Jadi harus digabung piutang yang ada pada orang, digabung digabung ke duit-duit dia, min nuqud uang-uang yang ada pada dia, atau urud barang jualan dia. Contohnya dia jualan juga, duit ada juga di bank. Jadi wa yuzakkihu atau wa yuzakkiyahu mata hala alaihi al-haul. Tetap dia zakatkan kapan haulnya datang. Ya. Baik. Kemudian bagaimana kalau seandainya wa illam yakun lahu nuqud siwadain? Gimana kalau uangnya memang semuanya adalah hutang? Ya. Wa illam yakun lahu nuqud siwadain. Jadi tidak ada kecualinya piutang, maaf ya, piutang. Tapi piutang itu ternyata sampai juga nisab. Wa kana dainu yablughu nisaban, sampai nisab juga. Zakkahu kadzalik. Tetap dizakatkan. Pokoknya umpamanya dia kredit mobil ya. Kredit mobil kepada 10 orang. Kreditan per bulan 5 juta atau ya sebulan ya 5 juta, 6 juta umpamanya. Kali 10, 60 juta itu sebulan itu. Sebulan berarti kalau sempat dalam sebulan umpamanya dia bisa menyimpan kalau sempat umpamanya dalam sekali setahun itu dia bisa menyimpan 60-an lebih. Yang kemarin kata Ustaz 80, sekitar 80 juta. Maka dia zakatkan ya. Umpamanya dikumpulkannya dari orang-orang berutang dari dia kepada dia. Baik. Berikutnya yang ke-6 ar-rikaz. Yang ke-6, afwan. Mana ni Kak? Ke-6 ar-rikaz. Yang ke-6 apa tadi? Ar-rikaz. Ar-rikaz ini adalah dabnul jahiliyah, yaitu ibaratnya sekarang ini harta karun lah. Harta karun, padahal karun lah mati udah lama ya, masa Nabi Musa. Tapi umpamanya ada yang dapat di rumahnya, di tanahnya, malan madfunan, yaitu mal, harta yang tertimbun. Kapan dibayarkan zakatnya? Wajib alaihi ayuzakkihi bidafi khumusi. Waktu dapat itu wajib dia bayarkan dafi khumus 1/5, yaitu 20%. 1/5 ya bagi 5, namanya ada anggaplah pedang emas namanya, atau mahkota emas ditimbang bisa 10 kilo namanya, kan beratnya. Maka dia harus membayarkan 1/5-nya. Bagi 5 kan? Bagi 5, dapatlah 2. 2 kilo dia harus dikeluarkan. Kayak gitu.
Taib, Nabi mengatakan firikazil khumus. Taib. Berikutnya yang ke-7 namanya al-ma'adin. Al-ma'adin ini adalah tambang. Tambang. Tambang ini ada bentuknya emas dan perak. Zab, fiddah. Oke. Nah, berarti tetap dizakatkan zakah. Dizakatkan yang dia dapatkan istakhraja. Dia dapatkan in balagha nisab. Kalau sampai nisab. Wasawa'an halal haul aw lam yahil. Sama saja apakah sampai haul setahun atau tidak. Nah, masih sampai setahun. Nah, beda lagi kalau seandainya ada perbedaan pendapat ulama ini di sini. Hal yuzaki birobil usyur? Apakah dia menzakatkannya bagi 10 bagi 4, artinya 2,5%, atau bagi 1/5? Masih ada perselisihan ulama. Baik. Tapi di sini disebut, ada jumhur nak mengatakan ini. Aduh, insyaallah. Dan ulama menyebutkan ada yang berpendapat dizakatkan seperti rikaz, ya. Dizakatkan seperti rikaz. Nih. Dizakatkan seperti rikaz, al-rikaz. Ada yang mengatakan dia dizakatkan seperti uang. Kayak gitu. Baik, berikutnya bagaimana dengan selain emas, umpamanya besi, ya, atau nuhas. Apa nuhas? Tembaga, kibrit, batu bara. Batu bara. So, nuhas apa tadi? Tembaga. Jadi kalau tembaga hanya untungnya saja dibayarkan zakat. Untungnya, ya. Baik. Umpamanya dia dapat dari keuntungan umpamanya sampai nilai keuntungan jualan batu baranya 1 miliar. Ya udah, dari keuntungannya yang bisa dia simpan selama setahun, udah wajib dibayarkan zakatnya. Baik, berikutnya yang ke-8, al-malul mustafad. Ini yang ditanyakan oleh teman kalian. Al-malul mustafad, harta yang dihasilkan dalam bentuk keuntungan jualan. Umpamanya dia punya butik, umpamanya 100 juta. Dapat untung umpamanya 100 pula. Maka apa? Dia digabung aja langsung kepada pokok ini. 200 berarti duit orang tuh. Nah, bukan dari 100 ini saja. Berarti dia dari 200 juta dia berzakat. Sama seperti nitaj hayawan. Nitaj hayawan itu zakatnya, nitaj hayawan ini, umpamanya dia punya sapi anggaplah 30 ekor, ya kan? Nah, maka dia menghasilkan anggaplah 9 setelah hitungan berapa bulan, 9 ekor ya bertambah. Jadi 39. Jadinya 39 ekor. Oke. 39 ekor. Kalau 39 ekor itu bukan 30 ekor, umpamanya 30 ekor 30 ekor anggaplah 30 ekor adalah anggaplah umpamanya seekor sapi, ya.
Kemudian yang 9-nya juga harus dikeluarin berapa gitu, anggaplah 1/3 dari sapi. Nah, karena 9 kan, 1/3 dari sapi tadi. Kenapa Sarah Nur ini lab terus ya? Baik. Berapa kali dia lab? Baik. Nah, jadi digabung ya. Cara membayarnya adalah zakahu. Caranya adalah zakahu, dizakatkan bizakati aslih. Dizakatkan dengan zakat pokok ya, dan pokoknya. Wala yaltafitu ilal hauli fi, dan tidak perlu melihat kepada haul. Yang 9 ekor tadi kan 30 ekor sapi. Yang 9 ekornya nggak perlu ditengok apakah sudah setahun. Yang 9-nya gabung aja ya, gabung jadi 39 ekor gitu. Nah, nanti pembahasannya ada di sini di Al-An'am ya. Bagaimana kalau harta yang bukan dari hasil jualan atau dari hewan ternak, maka tetap dia dihitung nisab dan juga setahun penuh. Ya, nisab 1, kemudian dihitung 1 tahun. 1 tahun itu istilahnya duit itu ada pada dia. Contohnya ada orang dikasih mahar, mahar, anggaplah 1 kilo emas, ya kan, 1 kilo. Atau warisan, maka dihitung haulnya, hitung 1 tahun. Umpamanya tanggal berapa dia dapat mahar itu, 1 tahun ke depannya itu wajib. Baik, sampai di sini. Wallahu a'lam.